Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sampai malam kepada teman-teman yang lagi nonton video ini. Kembali di segmen Ambis, anak muda bicara inspirasi sukses. Nah, masuk ke dunia kerja. Nah, di dunia kerja ini juga menarik dan unik gitu. Jadi kan sebelumnya saya sempat cerita kalau misalnya saya bermasalah dengan dosen dan pada akhirnya wisudanya tertunda. Nah, ada hikmahnya gitu. Jadi 1 minggu setelah wisuda tuh, jadi nggak lama-lama masa tunggunya saya langsung diterima wisuda. Jadi diterima kerja. Jadi ada hikmahnya juga. Nah, di 1 minggu langsung, dan itu pun terjadi secara mendadak. Saat itu saya juga lagi punya amanah lain untuk jadi koordinator di salah satu acara yang saya angkatkan dengan teman-teman. Tapi ya saya jadi mengecewakan teman-teman panitia dari acara tersebut karena saya harus cabut kayak gitu. Sedangkan saat itu posisinya saya punya amanah yang besar. Tapi mau gimana lagi, saya juga harus milih. Dan pada akhirnya saya milih untuk ngambil kesempatan kerja ini. Soalnya kesempatan kerja ini lancar kali. Jadi saat itu sebelum wisuda, saya lupa persisnya, entah 1 minggu sebelum wisuda saya tuh submit atau misalnya melamar pekerjaan di salah satu lembaga konsultan pendidikan. Awalnya dengan kata-kata konsultan pendidikan saya nggak tahu job desk-nya apa. Ternyata konsultan pendidikan ini jadi pendidik gitu, jadi guru, edukator. Udah pokoknya saya masukin aja dulu. Yang penting saya coba gitu. Ternyata secara cepat saya langsung diterima gitu. Karena memang kebetulan lembaga tersebut lagi butuh pengajar kayak gitu. Dan tahun ajaran pun saat itu akan masuk gitu, bulan Juli. Jadi saya wisudanya bulan Juni, jadi cepat pokoknya periodenya. Di momen itu juga jadinya saya harus mengupgrade skill baru, yaitu mengajar. Walaupun sebelumnya saya juga sudah punya pengalaman saat berorganisasi untuk ngajar juga, walaupun nggak terlalu banyak intensitasnya. Jadi harus kembali untuk mempelajari materi-materi SMA. Karena kan kalau misalnya materi SMA itu kan memang kulit-kulitnya aja, sedangkan saat waktu kuliah itu kan banyak sampai ke akar-akarnya gitu yang dipelajari. Terus juga saya juga udah banyak lupa karena sebelumnya saya juga sudah terlalu konsentrasi dengan ilmu-ilmu penelitian saya. Jadi dari pelajaran-pelajaran yang lain jadi kelupaan kayak gitu. Akhirnya belajar lagi, ngulang lagi. Ya mau gak mau karena itu udah tuntutan pekerjaan, jadinya ya harus belajar lagi gitu. Tapi akhirnya belajar dan akhirnya lancar aja gitu untuk ngajar. Dan sebenarnya ada hal juga yang saya pelajari. Intinya kalau misalnya kita mau ngajar atau menyampaikan informasi atau ilmu, intinya kita asik dulu. Kita harus asik dengan si muridnya dulu, harus membuat si muridnya nyaman dulu, agar setiap ilmu yang kita sampaikan atau kita berikan itu mudah juga ditangkap sama si murid kita kayak gitu. Jadi ya saya harus menjadi guru yang asik gitu. Jadi setiap saya menyampaikan materi, anak-anaknya ngerti, anak-anaknya juga nyaman untuk belajar dengan saya kayak gitu. Akhirnya saya upgrade dan alhamdulillahnya lancar gitu sampai akhir semesternya. Nah, ada juga hal yang mengesankan gitu. Kenapa hal mengesannya itu? Karena ketika ada siswa datang ke kita dan bilang, "Oh, Kang, ternyata yang Akang pelajari itu keluar waktu ujian. Akhirnya nilai saya jadi bagus." Nah, itu adalah suatu kebanggaan saat itu tuh di dunia kerja pertama kali gitu. Jadi adalah penghargaan walaupun nggak secara fisik, tapi secara pernyataan itu sangat membanggakan. Karena apa yang kita sampaikan, ilmu kita bermanfaat bagi si murid kita kayak gitu. Pokoknya mah
keren lah untuk teman-teman yang jadi guru, karena kalian adalah orang terdidik yang apa istilahnya berjasa untuk mendidik banyak murid-murid. Jadi saya juga mengapresiasi profesi guru gitu, walaupun saat SMA entahlah saya nggak begitu ngeh dengan jasa-jasa guru, tapi saat saya berposisi sebagai guru begitu berharganya ketika siswa kita bilang kayak gitu. Jadi itu hal mengesankan lah saat menjadi guru. Nah, setahun berselang saya pindah jabatan. Alhamdulillahnya jenjang karir saya cepat gitu, 1 tahun langsung diamanahkan untuk menjadi branch manager. Jadi mengelola satu cabang konsultan pendidikan tadi. Nah, di situ juga banyak hal-hal yang saya pelajari dan hal-hal yang menantang kayak gitu. Baiklah saja, baru saya masuk kerja, saya harus waktu itu saya pindah dengan jabatan baru. Di pertama kali saya bekerja, saya harus memecat 1 orang. Jadi orang lama juga di tempat itu, dan itu juga jadi salah satu istilahnya tuh challenge juga atau tantangan juga bagi saya gitu. Ketika saya masuk ke dunia baru, saya juga harus berani mengambil keputusan. Walaupun saat itu tuh saya juga agak berat untuk memecat orang karena belum pernah gitu saya memecat orang. Tapi dengan cara saya nggak tahu apakah yang bersangkutan itu mengerti atau enggak. Setidaknya apa yang saya lakukan saya juga sampaikan sejelas-jelasnya kenapa harus dipecat. Mungkin bukan dipecat sih sebenarnya, saya menawarkan pilihan karena saat itu tuh karyawan yang bekerja di tempat saya tuh dia punya 2 pekerjaan. Nah, dari orang pusatnya atau di atasan saya mengamanahkan kepada saya untuk menanyakan ke si bersangkutan ini harus memilih dari 2 pekerjaan itu, bekerja dengan kita atau bekerja dengan yang di luar kita kayak gitu. Ya pada akhirnya karena dia masih berat untuk memilih, ya akhirnya saya ngasih kesempatan aja gitu untuk pikir-pikir dulu. Akhirnya beberapa hari berselang dia ngelobi saya lagi, tapi saya tetap dengan perintah dari pusatnya karena saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan saya. Karena kan saya juga di posisi sebagai bawahan gitu, saya juga bertanggung jawab dengan setiap keputusan yang ada di kantor saya gitu. Akhirnya ya mau nggak mau dia berat untuk memilih pekerjaan di kita, ya akhirnya ya mau nggak mau kita lepaskan kontraknya kayak gitu. Nah, terus juga kita harus saya juga sempat di masa-masa saya harus mengerjakan beberapa pekerjaan di bagian yang berbeda gitu. Jadi saat itu saya berperan sebagai branch manager yang harus mengelola cabang, di bagian marketing juga. Terus juga saya sekaligus pengajar juga karena saat itu pengajarnya kan juga habis kontrak dan harus rekrutmen baru. Terus juga yang ketiga karena tadi yang dipecat atau misalnya yang diberhentikan itu adalah bagian operasional atau bersih-bersih, saya juga jadi harus menggantikan peran itu walaupun itu nggak terlalu lama gitu. Jadi saya sempat di momen harus mengerjakan tiga pekerjaan, tapi itu bukan awalnya memang jadi beban, tapi lama-kelamaan itu jadi hal yang menarik bagi saya. Saya nikmatin banyak pelajaran gitu. Di seiring berjalannya waktu saya banyak belajar aja. Terus juga setelah melengkapi tim, akhirnya saya juga mencoba untuk mendekati tim karena kan saya juga termasuk orang yang baru saat itu di tempat tersebut gitu. Jadi alhamdulillahnya kalau bagi saya teman-temannya juga mengerti dengan saya dan saya juga berterima kasih dengan tim saya saat itu. Nah, di sana juga saya jadi belajar gitu dalam mengelola tim. Walaupun sebelumnya waktu SMA saya sempat cerita gitu juga saya mengelola tim, tapi makin saat di dunia kerja juga jadinya terterapkan kayak gitu. Apa yang saya terapkan saat SMA itu juga saya terapkan di dunia pekerjaan dan alhamdulillah bagi saya saat itu tuh saya berhasil kayak gitu walaupun saya nggak tahu di pandangan orang lain. Nah,
6 bulan pertama saya menjadi branch manager. Banyak hal-hal yang saya pelajari yang sebenarnya itu tuh di luar dari konsentrasi kuliah saya gitu. Saya belajar tentang biologi, ternyata saat saya jadi branch manager banyak ilmu-ilmu ekonomi yang saya harus pelajari. Bagaimana memarketingkan produk gitu, atau misalnya memarketingkan usaha kami gitu kan. Terus juga kita harus mampu melobi, meyakinkan orang pihak kedua maupun pihak ketiga kayak gitu kan. Kayak misalnya saya harus promosi ke sekolah-sekolah, saya harus ngelobi, saya harus meyakinkan kalau misalnya produk yang saya jual itu baik dan berkualitas. Itu juga jadi salah satu pembelajaran dan tantangan juga, gimana caranya orang tertarik dengan produk kita gitu. Intinya pada komunikasi tadi. Terus juga saya harus belajar tentang data-data gitu, yang sebenarnya saat kuliah juga mungkin ada, cuman datanya berbentuk angka-angka gitu, maksudnya tentang keuangan gitu. Jadi pokoknya banyak belajar mengelola data. Nah terus itu 6 bulan pertama. Alhamdulillah di 6 bulan selanjutnya saya pindah jabatan lagi ke sales manager, ya mungkin naik level lagi gitu kan, alhamdulillahnya. Nah saat di sales manager ini terjadinya pas tahun 2020. Nah di sini nih juga jadi salah satu tantangan. Kenapa? Karena di sana terjadi corona gitu. Ketika bisnis yang saya jalani atau misalnya tempat kerja saya kan berhubungan dengan jasa pertama. Terus yang kedua kerumunan juga, karena kan kita belajar bersama gitu offline gitu kan. Nah karena efek corona akhirnya kan banyak kebijakan-kebijakan kayak misalnya tidak bisa bertemu, sekolah pun ditunda, terjadinya lockdown dan kebijakan-kebijakan lainnya yang pada akhirnya kita juga mengikuti kebijakan tersebut untuk tidak tidak menimbulkan kerumunan. Nah waktu itu bulan-bulan Maret itu juga jadi salah satu waktu saya sempat lagi drop lagi gitu kan, ya sempat mengulang-ulang kejadian waktu kuliah. Jadi ketika saya menyalahkan diri saya gitu, terus saya nggak sharing masalah saya gitu, dan pada akhirnya saya memendam sendiri, dan saya juga jadi mau berubah sikap saya, dan teman-teman di sekeliling saya atau rekan-rekan kerja juga sempat bilang kayak gitu. Rekan kerja juga bingung dengan sikap saya itu, dan pada akhirnya ada salah satu rekan saya waktu itu ya di bagian front office-nya juga, dia bilang kalau saya ada masalah ceritalah gitu. Dan tersadarkan lagi saya ketika saya jadinya flashback lagi ke masa-masa kuliah dulu, ternyata saya masih belum belum merubah sifat saya gitu. Tapi entah kenapa ada satu momen ketika salah satu rekan kerja saya juga sempat bilang kalau misalnya kamu gak usah terlalu mendramatisir masalah kamu, karena kami juga sebelumnya juga sempat merasakan di periode-periode kayak gitu. Jadi yang saya simpulkan adalah dari kejadian itu tuh adalah ya saya harus juga memandang kalau misalnya mungkin orang lain di luar saya juga sempat ngerasakan masalah yang saya alami atau mungkin lebih berat gitu. Cuman saya keadaannya ketika baru mendapatkan masalah itu belum siap, dan saya terlalu mendramatisir juga gitu. Ya sedikit tercambuk lah ketika diperingati kayak gitu. Nggak usah drama-drama terhadap masalah yang dihadapi, karena setiap masalah tetap ada solusinya, tetap ada jalannya. Intinya komunikasi juga, cerita juga, mana tahu orang di luar kita itu punya masalah yang sama atau lebih dari kita, dan dia bisa menyelesaikannya gitu. Nah itu juga latar belakang kenapa saya membuat video atau misalnya membuat konten ini. Jadi saya ingin sharing-sharing dengan orang-orang lain nantinya untuk bercerita juga, mana tahu dia juga punya masalah dan dia juga bisa menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Nah itu. Nah terus juga saya sempat di momen-momen ketika corona itu kan pemasukan juga berkurang, karena saya berperan sebagai sales manager saat itu. Saya yang harus dapetin uang, tapi keadaannya tidak mendukung karena sekolah tidak ada, jadi kita nggak ada media promosi, yang mau nggak mau lewat sosial media dan
siswa-siswa internal kita untuk ngajak teman-temannya kayak gitu. Nah, ada juga saat di momen-momen ketika kita harus dalam tanda petik mengistirahatkan sebagian besar teman-teman. Jadi waktu itu sempat saya harus mengistirahatkan, walaupun sebenarnya berat sekali karena saat itu tim lagi lagi gonjang-ganjing juga. Ya pada akhirnya saya harus melepas gitu dan harus memilih sedikit, misalnya harus yang banyak edukatornya waktu itu kurang lebih 15 karyawan, yang tersisa hanya 4 karyawan termasuk saya, 2 pengajar dan 1 operasional. Ya sudahlah, itu masalah cerita-cerita yang lalu, tapi saya tetap menikmati setiap masalah yang saat itu saya hadapi. Dan saya juga kalau misalnya teman-teman kerja saya nonton ini, saya juga minta maaf kalau misalnya ada sikap-sikap saya atau misalnya keputusan saya nggak menguntungkan teman-teman kayak gitu. Pokoknya seru lah kalau misalnya itu. Dan sekarang saya kerja di tempat paman kayak gitu. Nah, dari cerita-cerita itu saya ingin sharing aja. Intinya kesimpulan dari setiap cerita tersebut adalah dari saya adalah komunikasi, terus juga nggak terlalu mendramakan setiap masalah, karena setiap masalah pasti ada solusinya gitu. Rekreasi ke gunung berapi sampai ke puncak tertinggi, setiap masalah yang kamu hadapi selalu ada solusinya. Jadi setiap masalah yang teman-teman hadapi selalu ada solusi, jangan takut. Intinya teman-teman harus komunikasi, sharing juga ke teman-teman yang lain. Mana tahu teman-teman yang lain punya masalah yang sama dan mereka punya solusinya. Jadi dengan sharing, dengan komunikasi, kita juga bisa menyelesaikan masalah. Selalu ingat bersyukur.